Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heriawan, dokter gigi spesialis periodontia. Saya merupakan salah satu staf pengajar di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Ahmad Yani dan telah aktif sebagai dosen tetap sejak tahun 2016. Sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, saat ini saya mengampu pembelajaran di blok 17, yaitu blok manajemen periodontal. Blok manajemen periodontal merupakan salah satu blok dalam kurikulum tahap akademik Fakultas Kedokteran Gigi Unjani yang membahas mengenai jaringan periodontal dan hal-hal yang berkaitan dengan jaringan periodontal tersebut. Blok ini diberikan pada semester 6 sebagai blok ke-17 dan diselenggarakan selama 4 minggu. Materi-materi yang diberikan dalam blok ini mengacu kepada standar kompetensi dokter gigi Indonesia. Capaian pembelajaran blok ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan dan menganalisis berbagai penyakit ataupun kelainan jaringan periodontal berdasarkan ilmu kedokteran gigi dasar sebagai landasan pemahaman dan penata laksanaan penyakit atau kelainan periodontal. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan dapat menetapkan rencana perawatan serta tindak lanjut hasil perawatan dalam rangka pemulihan sistem stomatoknetik. Mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan simulasi keterampilan klinik mulai dari anamnesis terarah, pemeriksaan fisik intraoral maupun ekstraoral, sampai dengan perawatan penyakit jaringan periodontal. Adapun capaian pembelajaran blok sebagai kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran di blok ini adalah 1. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis berbagai etiologi penyakit periodontal. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tanda dan gejala penyakit periodontal serta membedakannya dengan kondisi jaringan periodontal yang sehat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menetapkan diagnosis penyakit periodontal berdasarkan klasifikasi AAP tahun 1999 dan 2017. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menyusun rencana perawatan serta tindak lanjut hasil perawatan tersebut dengan mempertimbangkan prognosis dari setiap kondisi kelainan jaringan periodontal. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan klinis dan perawatan penyakit periodontal baik secara bedah maupun non-bedah. Adapun metode pembelajaran dalam blok ini adalah 1. Diberikan secara kuliah, membahas mengenai ilmu kedokteran gigi dasar terkait bidang periodontia sebagai landasan pemahaman untuk melakukan perawatan kelainan ataupun penyakit periodontal. Yang kedua adalah tutorial, membahas mengenai kelainan atau penyakit jaringan periodontal mulai dari etiologi, patogenesis, patofisiologi terkait tanda dan gejala, diagnosis, prognosis, rencana perawatan, dan penata laksanaan. Yang ketiga adalah clinical skill lab, dilakukan pemeriksaan dan perawatan kelainan penyakit jaringan periodontal. Salah satu materi yang diberikan pada blok 17 ini adalah mengenai trauma oklusi. Materi ini diberikan dengan pendekatan pembelajaran secara kuliah yang membahas mengenai respon jaringan periodontal terhadap daya eksternal dan juga dilakukan dengan cara skill lab untuk membahas mengenai selective grinding. Capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan berbagai etiologi dari trauma oklusi. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk menjelaskan patogenesis trauma oklusi. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk menjelaskan patofisiologi terkait tanda dan gejala trauma oklusi. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu untuk menjelaskan rencana perawatan trauma oklusi. Indikator ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah adalah ketepatan mahasiswa dalam 1. Menjelaskan berbagai etiologi trauma oklusi. Kedua, menjelaskan patogenesis trauma oklusi. Ketiga, menjelaskan tanda dan gejala trauma oklusi serta membedakannya dengan kondisi jaringan periodontal yang normal. Yang keempat, menjelaskan rencana perawatan trauma oklusi serta tindak lanjut hasil perawatan dengan mempertimbangkan prognosis dari setiap kondisi kelainan jaringan periodontal akibat trauma oklusi. Untuk indikator ketercapaian capaian pembelajaran clinical skill lab adalah ketepatan mahasiswa dalam 1.
memilih bahan dan instrumen kerja yang sesuai untuk perawatan selective grinding, dan yang kedua adalah melakukan prosedur perawatan selective grinding. Berikut ini adalah video deskripsi kegiatan saya dalam bidang pendidikan dan pengajaran di FKG Unjani, yaitu saat memberikan kuliah dan juga memandu clinical skill lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kalian, apa kabar? Selamat pagi dokter. Selamat pagi dok, baik dok. Selamat pagi, sehat semua ya hari ini. Alhamdulillah sehat dokter. Oke, baik, hari ini kita akan melanjutkan kuliah di blok 17 ini. Hari ini materinya adalah mengenai respon jaringan periodontal terhadap daya eksternal. Kita langsung saja ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, bahwa jaringan periodontal itu memiliki kemampuan untuk mengakomodasi daya yang diterima dari arah mahkota gigi, ya. Jadi saat gigi digunakan untuk mengunyah terutama, itu kan pasti ada daya yang diterima ya oleh jaringan periodontal. Terbayang kalau misalnya si jaringan periodontal itu nggak punya kemampuan untuk mengakomodasi daya tersebut, jadinya pasti saat dipakai mengunyah itu giginya langsung goyang-goyang. Bersyukurlah bahwa jaringan periodontal itu cukup kuat untuk mengakomodasi daya-daya tersebut yang datang dari eksternal. Nah, kapasitas adaptasi jaringan periodontal tersebut berbeda pada tiap orang dan bervariasi dari waktu ke waktu. Jadi maksudnya adalah tentunya pada orang dengan usia muda, kapasitas adaptasi jaringan periodontalnya tentu lebih baik dibandingkan dengan yang sudah usianya lebih lanjut. Demikian pula saat orang yang menderita penyakit periodontal, periodontitis misalnya, tentu adaptasi jaringan periodontalnya itu juga lebih menurun dibandingkan dengan dengan orang yang memiliki jaringan periodontal sehat. Nah, efek daya oklusal terhadap jaringan periodontal itu dipengaruhi oleh besarnya daya, arah daya, dan frekuensi daya yang diterima. Makin besar dayanya, tentunya jaringan periodontal membutuhkan membutuhkan kemampuan untuk akomodasinya juga lebih besar lagi. Kemudian arah dayanya, jadi misalnya dayanya lebih banyak di sebelah mesial, tentunya jaringan periodontal yang di sebelah mesial juga memerlukan kemampuan untuk akomodasi dayanya itu juga lebih besar dibandingkan yang di sebelah distal. Kemudian frekuensi daya, makin sering diberikan tekanan oklusal, tentunya kebutuhan untuk mengakomodasi dayanya juga semakin meningkat. Ini kurang lebih gambarannya, ada gambar di sebelah kiri, gambar A, dan sebelah kanan yang gambar B. Kalau yang di sebelah kanan, itu daya oklusalnya tepat berada di permukaan oklusal, di tengah-tengah. Kita lihat, kursor saya terlihat nggak? Kursor saya terlihat nggak teman-teman? Terlihat dokter. Terlihat ya. Nah, saat mendapatkan daya di tengah-tengah sini, jaringan periodontal yang mengakomodasi daya tentu ada juga di tengah-tengah sini. Jadi kemampuan untuk mengakomodasi dayanya itu juga tersebar gitu, merata gitu. Sementara kalau yang di sebelah yang di gambar B ini kan daya oklusalnya cenderung lebih di sebelah mesial ya. Nah, jadinya yang mengakomodasi dayanya juga cuma di daerah mesial ini, sementara yang di daerah daerah distalnya cenderung lebih aman, seperti itu. Kemudian kita masuk ke trauma oklusi. Apa sih trauma oklusi itu? Jadi trauma oklusi kalau didefinisikan ada cedera pada jaringan. Jaringannya ini ya tentunya jaringan periodontal ya. Cedera pada jaringan periodontal akibat mendapatkan daya oklusal
yang melebihi kapasitas adaptasinya. Trauma oklusi ini berkaitan erat dengan kondisi-kondisi seperti berikut: adanya ketidaksesuaian oklusal, adanya ketidakseimbangan fungsi, kemudian adanya distrofi oklusal. Jenis trauma oklusi itu ada trauma oklusi akut dan trauma oklusi kronis. Kemudian ada juga trauma oklusi primer dan trauma oklusi sekunder. Kalau trauma oklusi akut dan kronis ini berdasarkan dari onsetnya, perjalanan penyakitnya. Sementara dari trauma oklusi yang primer dan sekunder itu berdasarkan dari sumber trauma oklusinya. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya ya. Nah ini trauma oklusi akut. Jadi apabila terdapat tekanan oklusal yang tiba-tiba akibat misalnya ada restorasi atau pemakaian protesa mengganggu atau mengubah arah daya kalian atau ada pasien yang gini ditambal tinggian, itu kan otomatis tekanan oklusalnya berubah ya. Tekanan oklusalnya berubah dan kemudian tentunya akan mengubah daya oklusalnya itu pasti berubah. Nah, apabila dibiarkan akan menyebabkan trauma oklusi akut, trauma oklusi yang baru terjadi. Contoh lain itu misalnya saat kalian lagi makan terus kemudian tiba-tiba ada nyelip batu gitu ke gigi, itu batunya. Nah itu kan pasti berasanya sakit ya, di jaringan periodontalnya. Nah itu adalah trauma oklusi akut yang seperti itu. Nah untuk trauma oklusi akut ini bagaimana sih kita penata laksanaannya gitu ya. Jadi kalau ada trauma oklusi akut gitu ya teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah kalau misalnya disebabkan karena posisi gigi, ya kita perbaiki posisi giginya, kita ubah posisi giginya. Sedangkan kalau disebabkan karena restorasi, kita perbaiki restorasinya, ya. Nah kalau hal-hal tersebut sudah kita kerjakan, tentunya dayanya akan hilang, cederanya sembuh, keluhannya juga akan hilang. Tapi kalau misalnya hal-hal tersebut yang menyebabkan si trauma oklusi akutnya tadi tidak kita koreksi, tentunya dayanya semakin lama akan semakin bertambah. Cederanya juga akan bertambah berat. Lama-kelamaan giginya bisa menjadi nekrosis, bisa terjadi pembentukan periodontal abses, kemudian juga bisa menyebabkan trauma oklusi akut yang bisa disertai dengan tanpa gejala, dalam artian pasiennya tidak mengeluh sakit, tapi giginya biasanya tambah goyang. Oke, sebelum kita masuk ke trauma oklusi akut, trauma oklusi kronis, ada yang mau ditanyakan mengenai trauma oklusi akut atau dari slide-slide sebelumnya? Cukup jelas kah? Ada yang mau ditanyakan? Izin untuk bertanya dokter. Silahkan. Jadi pada slide sebelumnya itu terdapat ada distrofi oklusi itu dok. Itu mungkin lebih jelasnya apa ya dok? Distrofi oklusal itu misalnya giginya mengalami atrisi, jadi kehilangan bonjol gigi di permukaan oklusal, oklusal giginya menjadi rata. Nah saat terdapat kondisi tersebut, tentunya kita saat makan gitu, pasien saat makan tentunya kita akan lebih kita lebih punya effort, lebih mengunyah makarannya kan, jadinya lebih keras kan di bagian itu kan. Nah karena kita mengunyahnya jadi lebih keras untuk melumatkan si makanan tadi gitu, jadinya dayanya juga di daerah tersebut tentunya juga akan lebih bertambah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang giginya kehilangan bonjol, tentunya biasanya akan terjadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Karena kan
fungsi untuk melumatkan makanan yang dari si bonjol giginya itu, yang dari si cups giginya itu kan sudah hilang gitu. Jadinya kitanya cenderung, si pasiennya itu cenderung untuk mengunyah dengan lebih keras gitu di sisi tersebut. Itu maksudnya. Baik dokter, sudah mengerti dokter. Terima kasih dok. Terima kasih Sodikin. Ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke trauma oklusi kronis? Cukup ya? Oke. Kita masuk sekarang ke trauma oklusi kronis. Jadi trauma oklusi kronis ini lebih umum daripada trauma oklusi akut. Jadi biasanya disebabkan karena ya tadi trauma oklusi yang akut tapi kemudian dibiarkan. Biasanya disebabkan oleh seperti ini, pemakaian gigi, kemudian yang pergerakannya drifting, giginya ekstrusi, kemudian kebiasaan-kebiasaan seperti misalnya bruxism ataupun clenching gitu ya. Kemudian ada trauma oklusi primer. Ya, trauma oklusi primer, kalau ada primer tentu juga ada sekunder. Jadi seperti ini, kalau saya menjelaskan supaya lebih supaya lebih mudahnya itu adalah kalau primer itu adalah kerusakan jaringan periodontalnya betul-betul karena adanya daya oklusal yang berlebih gitu. Jadi karena ada daya oklusal yang berlebih menyebabkan trauma di jaringan periodontalnya. Itu kalau yang primer. Sementara kalau trauma oklusi sekunder itu adalah sudah ada kerusakan terlebih dahulu di jaringan periodontalnya, misalnya pada penderita yang periodontitis, pada pasien yang mengalami periodontitis. Nah, saat pasiennya itu mengalami periodontitis, tentunya kan kemampuan adaptasi dari daya oklusalnya di jaringan periodontal itu juga akan berkurang, ya kan ya, dibandingkan dengan kondisi jaringan periodontalnya yang sehat. Nah, saat jaringan periodontal itu kondisinya, daya adaptasinya berkurang, tentunya saat mendapatkan tekanan oklusal itu juga yang mungkin pada kondisi yang sehat itu tidak akan menyebabkan trauma. Nah, ini mendapatkan tekanan oklusal, mungkin dayanya sebetulnya normal-normal saja gitu. Tekanannya sebetulnya normal-normal saja, cuma karena di bawahnya itu lagi sedang dalam kondisi yang kurang kuat kapasitas adaptasinya, dengan tekanan yang seperti itu pun akan menyebabkan cedera seperti itu. Jadi itu, kalau primer itu kondisinya awalnya sehat, kondisi jaringan periodontalnya sehat, tapi menjadi sakit karena ada daya oklusal yang berlebih. Sementara kalau yang trauma oklusi sekunder itu jaringan periodontalnya sudah dalam kondisi yang kurang baik karena periodontitis misalnya. Nah, saat dalam kondisi yang kurang baik, kapasitas adaptasi daya oklusalnya juga menurun, kemudian mendapatkan tekanan oklusal, tentunya jaringan periodontalnya menjadi lebih parah sakitnya, seperti itu. Paham nggak? Dipahami nggak sampai sini? Perbedaannya antara trauma oklusi primer dan trauma oklusi sekunder. Dimengerti? Sudah dimengerti dok. Oke, baik, terima kasih. Ini ada penyebab cedera pada jaringan periodontal antara lain, yaitu yang tadi ya, kalau misalnya ada trauma oklusi yang primer, ini kan yang bisa menyebabkan cedera pada jaringan periodontal. Ada yang penambalan yang terlalu tinggi, kemudian pemasangan prostetik yang menimbulkan daya berlebih pada gigi penyangga ataupun antagonisnya. Kemudian ada pergerakan drifting, umumnya pada gigi-gigi posterior, atau pergerakan ekstrusi apabila ada gigi lawannya yang sudah diekstraksi kemudian tidak diganti. Kemudian ada pergerakan gigi pada perawatan ortodontik ke arah posisi yang tidak dapat menghasilkan fungsi gigi yang baik. Sementara ini adalah
trauma oklusi sekunder sudah ada kerusakan sebelumnya, kemudian kemampuan bertahan jaringan terhadap daya oklusal tentunya jadi berkurang, yang mengganggu perlekatan di jaringan periodontal, tidak mengganggu keutuhan jaringan sehingga jaringan periodontal menjadi lebih rentan terhadap cedera, jadi traumatik terhadap daya oklusal, meskipun mungkin kalau dalam kondisi umum, kondisi biasa gitu ya, daya oklusalnya itu sebetulnya normal, tidak berlebih gitu, tapi karena jaringannya sedang tidak baik-baik saja, jadi sehingga daya oklusal tersebut menyebabkan trauma di jaringan periodontal. Ini adalah gambaran tadi yang pada yang gambar A ini adalah pada kondisi jaringan periodontal sehat, ya. Kemudian yang gambar B, jaringan periodontal normal, ketinggian tulang berkurang, ini pada kondisi trauma oklusi yang primer. Ketinggian tulangnya berkurang akibat penyakit periodontal misalnya, tapi setelah diterapi penyakit periodontalnya hilang, ketinggian tulangnya juga tentunya akan berkurang. Sementara yang ketiga, periodontitis marginalis dengan pengurangan ketinggian tulang, jadi terjadi periodontitis, kemudian periodontitisnya belum dirawat, menyebabkan resorpsi tulang, pengurangan ketinggian tulang. Nah, pada kondisi ini tentunya juga jaringan periodontalnya, kemampuan adaptasi dayanya juga tentunya berkurang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Demikianlah video deskripsi kegiatan saya dalam bidang pendidikan dan pengajaran di FKG Unjani. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.